Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Milhatun SPD MPD selaku dosen Matkul PTK UIN Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Alwan dari kelas A15 PJJPAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang saya susun dengan judul penerapan metode tartil untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, kompetensi hukum bacaan qalqalah pada siswa kelas 3 MI Robidatul Talamid Gumelar Lor, Kabupaten Banyumas, semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Dalam proposal ini ada 3 pokok bahasan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, bab yang kedua yaitu landasan teori, dan bab yang ketiga adalah metode penelitian. Bab pertama, pendahuluan. Yang pertama, yang A adalah latar belakang masalah. Mata pelajaran pendidikan agama Islam itu memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan spiritualitas siswa, terutama dalam memahami dan membaca kitab suci Al-Quran. Tujuan utama dari pengajaran membaca Al-Quran, khususnya di tingkat MI, adalah untuk membekali siswa dengan keterampilan membaca yang baik dan benar, serta memahami hukum-hukum bacaan, termasuk hukum qalqalah. Kompetensi ini tidak hanya penting secara religius, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan moral dan etika siswa dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, berdasarkan hasil observasi di kelas 3 MI Robidatul Talamid, ditemukan bahwa siswa sering mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca Al-Quran, khususnya dalam menguasai atau memahami dan menerapkan hukum bacaan qalqalah. Banyak siswa yang belum mampu membaca dengan benar, sehingga membingungkan pembaca dan mengurangi pemahaman mereka terhadap materi yang dibaca. Permasalahan ini menjadi tantangan dalam pembelajaran yang mengharuskan guru untuk mencarikan solusi yang efektif. Dalam praktiknya, permasalahan tersebut terlihat melalui rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran secara tartil. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas siswa mendapatkan nilai di bawah standar yang ditetapkan. Dan hal ini mengindikasikan bahwa metode pengajaran yang digunakan saat ini belum efektif dalam membantu siswa memahami hukum bacaan qalqalah dengan baik. Penyebab dari permasalahan ini salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran konvensional yang kurang menarik dan interaktif. Guru masih cenderung menggunakan metode ceramah tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini menyebabkan siswa kurang terlibat dalam mengalami kebosanan dalam pembelajaran. Dengan pendekatan yang kurang menarik, siswa tidak termotivasi untuk belajar dan berlatih membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan metode tartil dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang efektif. Metode ini tidak hanya mengutamakan ketepatan dalam membaca, akan tetapi juga menekankan pentingnya penghayatan dan pemahaman terhadap bacaan yang diperoleh
Beberapa penelitian mencatatkan bahwa penggunaan metode yang relatif dan menarik seperti metode Tartil dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Selain itu, teori belajar aktif yang disusun oleh Holt menggarisbawahi pentingnya pengalaman langsung dalam penerapan metode ini. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat mudah memahami dan menguasai hukum bacaan kol-kolah secara efektif. Yang B, rumusan masalah. Berdasarkan judul penerapan metode Tartil untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, kompetensi hukum bacaan kol-kolah pada siswa kelas 3 MI Robidatul Talamid Gumelar, Kabupaten Banyumas semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Rumusan masalah yang dapat diajukan adalah bagaimana penerapan metode Tartil dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada kompetensi hukum bacaan kol-kolah siswa kelas 3 MI Robidatul Talamid. Poin selanjutnya C, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, khususnya hukum bacaan kol-kolah melalui penerapan metode Tartil. Dan yang keempat adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan pemahaman hukum bacaan kol-kolah. Adapun bagi guru menjadi acuan dalam menggunakan metode Tartil. Bagi sekolah meningkatkan kualitas pendidikan agama yang berada di sekolah itu. Untuk bab kedua, yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah landasan teori atau kajian pustaka. Metode Tartil adalah suatu cara membaca Al-Quran secara perlahan dan jelas, yang bertujuan untuk memahami setiap hukum bacaan yang ada. Hukum bacaan kol-kolah adalah hukum yang berlaku saat kita membaca huruf kol-kolah kof to ba jim dal yang memerlukan pengucapan tertentu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan metode ini mampu meningkatkan kemampuan membaca siswa. Yang B, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah kerangka berpikir penelitian berfokus pada bagaimana penerapan metode Tartil dapat memberikan atau membantu siswa memahami dan menguasai hukum bacaan kol-kolah dengan lebih baik. Dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, diharapkan siswa dapat mengatasi kesulitan yang ada. Lalu yang selanjutnya, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan, peneliti memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut. Penerapan metode Tartil pada siswa kelas 3 MI Robidatul Talamid Gumelar semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 dapat meningkatkan pemahaman dalam mengenal dan membaca huruf-huruf kol-kolah dengan benar, serta meningkatkan kepercayaan dari siswa di dalam membaca Al-Quran, terutama dalam pengucapan yang melibatkan hukum bacaan kol-kolah.
Selanjutnya, bab ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian yang A berisi tentang setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di MI Robidatul Talamid Munawwar, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas pada semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Subjek penelitian adalah siswa kelas 3 MI Robidatul Talamid yang berjumlah 30 orang. Yang C, data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan tes kemampuan membaca Al-Quran, serta berupa nilai baca Al-Quran siswa sebelum dan setelah penerapan metode tartil ini. Yang D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui A, observasi, yaitu mengamati proses pembelajaran menggunakan metode tartil. Yang B, wawancara, melakukan wawancara dengan guru dan siswa mengenai pengalaman mereka. Untuk yang ketiga atau yang C, tes, melakukan tes kemampuan membaca Al-Quran sebelum dan sesudah penerapan metode tartil ini. Yang E, teknik analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif, kualitatif untuk memberikan gambaran tentang efektivitas penerapan metode tartil dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Yang F, indikator keberhasilan penelitian. 1. Meningkatnya nilai rata-rata siswa dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat menerapkan hukum bacaan qalqalah dengan baik dan benar. Yang terakhir, G, prosedur penelitian. Prosedur penelitian akan dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, melakukan persiapan awal dengan merancang rencana pembelajaran menggunakan metode tartil. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran selama beberapa minggu. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan tes. Dan yang keempat, menganalisis data untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas metode tartil ini. Dari semua itu diambil kesimpulan bahwa penerapan metode tartil secara signifikan meningkatkan kemampuan siswa kelas 3 MI Robidatul Talamid dalam membaca Al-Quran, khususnya dalam memahami dan menerapkan hukum bacaan qalqalah. Metode tartil yang dirancang untuk memperlambat dan memperjelas pengucapan huruf-huruf hijaiyah memberikan dampak positif terhadap pemahaman siswa. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dan ketepatan siswa dalam menerapkan hukum bacaan setelah penggunaan metode ini. Dengan demikian, metode tartil diusulkan sebagai salah satu strategi efektif dalam pembelajaran membaca Al-Quran di kelas-kelas awal, mendorong peningkatan kemampuan membaca yang lebih baik di kalangan para siswa. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.